Shalom, selamat pagi hamba Tuhan dimanapun saudara berada. Pada pagi yang indah ini kita akan mendengarkan ringkasan sekolah sahabat kita hari Rabu tanggal 18 Mei yang berjudul Istri Ishak. Tapi sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terpuji dan mulia nama-Mu ya Bapa, atas berkat dan rahmat-Mu bagi kami semua umat Tuhan dimanapun kami berada. Pada saat ini kami akan dengarkan ringkasan sekolah sahabat hari Rabu yang berjudul Istri Ishak. Kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari itu bisa menjadi berkat bagi kami, dan itu bisa menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Hamba yang akan berbicara, biarkan hamba berbicara sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Judul sekolah sahabat kita pada hari Rabu adalah Istri Ishak. Pelajaran ini kita bisa baca di dalam Kejadian 24, di mana menceritakan tentang perjalanan untuk Ishak memperoleh istri, dan judulnya itu Ribka dipinang bagi Ishak. Sama seperti Abraham ingin mendapat tanah untuk menguburkan istrinya, karena janji Tuhan kepada keturunannya bahwa mereka akan memiliki tanah itu. Dia sekarang bersikeras bahwa Ishak juga jangan menetap di luar tanah perjanjian. Kalau di Alkitab kita belajar bagaimana di awal cerita bahwa Abraham ingin mencarikan istri kepada anaknya Ishak, dan Abraham memanggil hambanya yang paling tua di rumahnya dan bersumpah kepada Abraham bahwa apa? Di ayat yang ketiga, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Abraham tidak mau untuk apa? Ishak mendapatkan seorang istri dari tanah Kanaan, tapi Abraham menyuruh hambanya untuk pergi mencari istri kepada Ishak dari tanah kelahiran Abraham. Dan di situ ada timbul pertanyaan pastinya. Bagaimana kalau istri atau perempuan yang nanti hamba ini temukan tidak mau ikut ke tempat Abraham? Tetapi dia bertanya kepada Abraham bahwa apakah boleh saya membawa Ishak ke sana? Di ayat yang ketujuh, di sana dikatakan bahwa Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah aku akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tapi di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-6, Abraham menjawab bahwa, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Abraham tidak mau anaknya kembali ke sana. Tapi Abraham berkata bahwa malaikat Tuhan akan menuntun hambanya dalam perjalanannya. Kalau kita baca dalam ceritanya,
ketika hamba Abraham ini pergi membawa 10 ekor unta dan sampai di tempat, sebelum memasuki kota, dia berdoa kepada Tuhan bahwa kalau nanti ada perempuan yang datang ambil air dan dia minta, ketika dia minta, perempuan ini menjawab bahwa minumlah dan unta-untamu pun akan kukasih minum, itulah perempuan yang ditunjuk oleh Tuhan. Bagaimana dia yakin bahwa Allah adalah apa? Allah yang berkuasa. Dan dia yakin karena apa? Selama ini dia melihat bahwa Abraham dengan iman yang besar kepada Tuhan, sehingga dia juga percaya. Dan hal itu pun terjadi demikian. Dan selanjutnya, ketika perempuan itu sudah didapatkan, bagaimana caranya supaya perempuan ini bisa dibawa ke tempat Abraham untuk bertemu dengan Ishak. Dan di cerita di dalam Alkitab ini kita baca bahwa ketika hamba Abraham meminta izin kepada kakak daripada Ribka dan ibunya Ribka, mereka berkata bahwa biarkan dia tinggal bersama kami berapa hari lagi. Namun hamba ini berkata bahwa jangan menghalangi jalan saya. Malaikat Tuhan sudah menuntun saya sampai sekarang. Dan mereka memanggil Ribka, bertanya langsung, dan jawab Ribka adalah, iya, saya mau ikut. Artinya bahwa Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada Abraham, Tuhan juga menuntun hambanya dan menuntun Ribka untuk bisa menjadi istri daripada Ishak. Abraham memberikan terbuka kemungkinan bahwa wanita itu tidak akan menanggapi panggilan Tuhan. Sekuat apapun dia, Tuhan tidak memaksa manusia untuk menaatinya. Meskipun rencana Tuhan untuk Ribka adalah mengikuti Eliezer, dia tetap memiliki kebebasan memilih. Artinya mungkin saja wanita ini tidak mau datang, dan jika tidak, dia tidak akan dipaksa. Sehingga apa? Hamba daripada Abraham bertanya, apakah boleh dia ikut? Tidak ada struktur pemaksaan, dan itu adalah hak memilih bagi seorang Ribka. Apakah dia mau ikut? Oleh karena itu, di sini kita melihat contoh lain dari misteri besar tentang bagaimana Tuhan telah memberi kita sebagai manusia kebebasan untuk berkehendak, kebebasan untuk memilih, kebebasan yang tidak akan dia injak-injak. Pelajaran yang kita dapatkan dari pelajaran hari Rabu ini adalah bagaimana Tuhan memberikan kita hak memilih sepenuhnya. Apakah kita mau mengikuti kebenaran Tuhan atau tidak? Tergantung pada pribadi kita masing-masing. Ambil jalan yang benar dan kita akan diselamatkan. Kalau kita baca juga di Daniel 2. Daniel 2 di sana menceritakan bagaimana mimpi Nebukadnezar. Dan kalau kita pelajari dari kedua cerita ini dalam Kejadian 24 dan Daniel 2, bagaimana cara Tuhan menuntun manusia, Abraham dan Ishak menunjukkan bagaimana Tuhan mengontrol kehidupan ini. Artinya Tuhan campur tangan dalam segala hal untuk melaksanakan rencananya. Pertanyaan di bagian bawah di sekolah sahabat kita pada Daniel 2. Allah turut bekerja mengontrol sejarah hidup manusia, sejarah dunia ini. Di mana jatuh bangunnya kerajaan itu ada dalam kontrolnya Tuhan sampai terlaksana rencananya, yaitu kerajaan kekal.
di dalam Daniel 2. Dalam hal Ishak, bahkan dalam hal mencari istri pun, Tuhan menuntun. Jadi saudara dan saya diberi hak memilih oleh Tuhan. Namun pada akhirnya yang akan menang adalah kuasa Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengatur semua, Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Bagaimana Ishak bertemu dengan Ribka. Kalau kita baca kedua cerita ini sangat menarik dan banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kedua cerita ini. Dan untuk kita semua, untuk saudaraku yang kekasih dimanapun kita berada, tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Walaupun kita sudah diberikan hak memilih, tetap kita memilih jalan yang benar. Dan sehingga ketika Tuhan datang kita dapat diselamatkan. Itu saja. Terima kasih.